Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1.A.9 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Perkenalkan, saya Sumayah SPD. Saya adalah guru SMP Negeri 2 Tanah Grogot, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pasir. Sesuai dengan pernyataan yang ada di LMS, yang pertama adalah bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Filosofi Pratap Triloka ada 3. Pada semboyan, yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai seorang guru itu harus memberikan teladan atau contoh praktek baik kepada murid. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka. Ing Madyo Mangun Karso, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahan secara mandiri. Pada filosofi Pratap Triloka, Tuturi Handayani, guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, bagaimanakah nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Dalam pengambilan suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Nilai-nilai tersebut diibaratkan fenomena gunung es yang hanya terlihat kecil di permukaan, tetapi merupakan bagian yang besar dalam alam bawah sadar kita. Maka penting untuk memupuk nilai-nilai positif dalam diri kita yang nantinya akan menjiwai setiap pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimanakah kegiatan terbimbing yang dilakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam menguji pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coaching dalam model Tirta adalah keterampilan yang dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntun guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktek coaching di komunitas sekolah. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan keputusan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Pada pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan pengaruh terhadap pengambilan keputusan? Pada saat pengambilan keputusan, kita sebagai guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar dengan berbagai pilihan dan menyadari konsekuensinya. Maka hasil dari keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan positif yang diharapkan dan bertanggung jawab. Dengan kemampuan akan kesadaran dalam sosial emosional dapat menekan perilaku pendidik ketika dihadapkan pada dilema etika. Seorang pendidik akan mampu menuntun mekanisme otak agar mengarahkan diri untuk menggunakan metode stop, sehingga memberikan waktu untuk memahami dengan baik kasus yang dihadapi. Pendidik juga akan mencari tahu dan mau mendengarkan dengan penuh perhatian. Oleh karena itu, respon guru yang memiliki kesadaran penuh akan berpengaruh pada pengambilan keputusan. Selanjutnya, pada pertanyaan kelima, bagaimanakah pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Dalam menjalankan peran sebagai pendidik diharapkan pada berbagai situasi yang meragukan sehingga ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, diperlukan kesadaran diri atau self-awareness dan
keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Selain itu, ketika kita dihadapkan dalam dilema etika atau bujukan moral, maka prinsip dan paradigma yang tepat dalam membantu dalam mengambil keputusan. Sedangkan kasus moral dan nilai kebajikan, seorang guru harus memiliki karakter tegas, bertanggung jawab, integritas sehingga dapat menjadi dasar penentu keputusan. Sedangkan pada kasus moral dan nilai kebajikan, seorang guru harus bertanggung jawab, berintegritas sehingga dapat menjadi dasar penentu keputusan. Kita juga dapat menggunakan 9 langkah konsep pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas, untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral, berarti benar vs salah, ataukah dilema etika yang merupakan permasalahan benar versus benar. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas sebagai seorang guru, kita harus kembali ke nilai-nilai kebenaran. Pada pertanyaan ke-6, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang kondusif, positif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang kondusif, positif, aman, dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang kita inginkan. Maka untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini, sebagai pendidik, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif bangsa untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pada pertanyaan ke-7 selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan yang dihadapi adalah ketika dijumpai pertentangan dalam pemilihan paradigma dilema etika karena adanya perbedaan nilai kebajikan yang dianut. Dalam kasus dilema etika, pada dasarnya apapun keputusan yang kita ambil dapat dibenarkan secara moral. Akan tetapi perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Kita harus berpikir hasil akhir dari keputusan kita yang sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil, serta kita harus menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Pertanyaan ke-8, dan pada akhirnya apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Saat kita memutuskan memerdekakan murid kita dengan cara membahagiakan murid kita melalui pembelajaran yang menyenangkan, maka merdeka belajar merupakan tujuan akhir pembelajaran yang kita lakukan. Merdeka belajar berarti siswa bebas untuk mencapai kodrat alamnya. Tanpa ada tekanan dari pihak manapun, siswa juga dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Oleh karenanya, keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan mereka dan juga merampas potensi yang dimiliki murid kita. Selanjutnya, pertanyaan ke-9, bagaimanakah seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memahami paradigma pengambilan keputusan. Kita harus mampu mengkaji lebih mendalam keputusan yang kita ambil. Sangat perlu mempertimbangkan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Apabila keputusan yang kita ambil salah, maka akan berpengaruh besar pada kehidupan dan masa depan murid-murid kita. Karena seyogyanya keputusan yang kita ambil lebih besar dampak positifnya dan meminimalisir merugikan masa depan murid kita. Selanjutnya, pertanyaan ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan berkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan saya yang pertama, pada pengambilan keputusan yang dipelajari dalam modul 3.1 memerlukan kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan pemimpin pembelajaran. Yang kedua, keputusan perlu dilakukan dengan teliti serta dalam kondisi dengan kesadaran penuh. Kemampuan mengelola emosi dan sosial sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Yang ketiga, dalam menjalankan proses pengujian keputusan yang diambil dapat didukung melalui kegiatan coaching.
agar penelusuran potensi atau informasi yang digali bisa didapatkan dengan maksimal. Melalui kegiatan coaching akan dapat dihasilkan analisis dan pengujian yang lebih mendalam. Dan yang keempat, segala bentuk keputusan yang diambil sebagai pemimpin pembelajaran harus didasarkan pada filosofi pendidikan, yakni menuntut seluruh kodrat alam dan kodrat zaman agar peserta didik dapat menggapai kebahagiaan dan keselamatannya. Apabila keputusan yang diambil telah sesuai dengan filosofi tersebut, maka keputusan tersebut telah berpihak kepada murid menuju profil pelajar Pancasila. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.